Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin merepresentasikan materi mengenai perencanaan dan pengendalian atas pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewah yang bersumber dari modul Chartered Accountant Manajemen Perpajakan. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Arwina Dwi Oktaviana NPM 0010, yang kedua Astia Kinasih NPM 0013, dan yang terakhir Mega Putri Purwani NPM 0021. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya Arwina NPM 0010. Pada tahap pendirian perusahaan. Yang pertama, waktu pelaporan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Walaupun peraturan perpajakan tidak mensyaratkan kapan waktu seharusnya melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, namun keterlambatan pengukuhan PKP akan menyebabkan beberapa kerugian dan pemborosan dikarenakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, karena Pasal 9 ayat 8 huruf A Undang-Undang PPN menyatakan pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum penguasa dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dengan keterlambatan waktu pengukuhan PKP, maka seluruh pajak masukan yang faktur pajaknya diterbitkan pada tanggal sebelum pengukuhan PKP tidak dapat dikreditkan. Yang kedua, Pasal 13 ayat 1 huruf E, Pasal 13 ayat 2 KUP menyatakan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, tempat atau lokasi kantor pelayanan pajak atau KPP yang dipilih untuk dilaporkan sebagai tempat pengukuhan PKP dalam hal perusahaan memiliki satu atau lebih kantor cabang untuk memutuskan tempat atau lokasi KPP yang akan dipilih untuk dilaporkan sebagai tempat pengukuhan PKP dalam hal perusahaan memiliki satu atau lebih kantor cabang. Hal yang harus diperhatikan ada pada Pasal 15 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2012 yang menyatakan bahwa pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak harus dikreditkan dengan pajak keluaran di tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Selain itu, juga ketentuan perpajakan mengatur bahwa PPN terutang di lokasi terjadinya penyerahan barang atau jasa kena pajak, sehingga KPP yang akan dipilih untuk dilaporkan sebagai tempat pengukuhan PKP adalah KPP yang membawahi kantor cabang atau lokasi atau tempat kedudukan atau domisili di mana perusahaan melakukan penyerahan BKP atau JKP. Selanjutnya yaitu pada saat kegiatan usaha. Yang pertama, pengendalian atas pajak keluaran dan faktur pajak tertentu. Kewajiban memungut PPN terkait erat dengan objek PPN berdasarkan Pasal 4 ayat 11 Jansko Pasal 16C dan 16D Undang-Undang PPN yang menjadi objek PPN yaitu penyerahan BKP dan JKP meliputi penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Selanjutnya yaitu saya Astia Kinasih NPM 210100 akan melanjutkan yang kedua yaitu perolehan BKP dan JKP meliputi A yaitu impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. C. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang ketiga yaitu ada Pasal 16C UU PPN yaitu pajak pertambahan nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang keempat yaitu ada Pasal 16D Undang-Undang PPN.
Pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dengan huruf. Selanjutnya yaitu berdasarkan pasal 1A UU PPN pemberian cuma-cuma dan pemakaian sendiri termasuk dalam pengertian penyerahan yang terutang PPN. Yang pertama ada pemakaian sendiri, yang kedua pemberian cuma-cuma, yang ketiga pemakaian sendiri barang kena pajak dan atau jasa kena pajak untuk tujuan produktif. Yang keempat ada pemakaian sendiri barang kena pajak dan atau jasa kena pajak untuk tujuan konsumtif. Contoh pemakaian sendiri barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Yang pertama ada pemakaian sendiri barang kena pajak dan atau jasa kena pajak untuk tujuan konsumtif. Yang pertama yaitu contohnya ada pabrikan minuman ringan menggunakan hasil produksinya untuk konsumsi karyawan atau para tamu. B. Pabrikan sepatu dalam rangka promosi membeli topi dengan logo merek sepatu pabrik tersebut dan sebagian dibagikan kepada karyawannya. Yang ketiga yaitu ada perusahaan telekomunikasi seluler memberikan fasilitas bebas biaya telepon seluler kepada para direksinya. Yang kedua yaitu pemakaian barang kena pajak dan atau jasa kena pajak untuk tujuan produktif yang nyata direksinya kan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pengusaha yang bersangkutan yaitu ada pabrikan truk pergunakan sendiri truk yang diproduksinya untuk kegiatan usaha mengangkut suku cadang. Yang kedua ada pabrikan minyak kelapa sawit menggunakan limbahnya berupa kulit dari inti sawit sebagai pengeras jalan di lingkungan pabrik. Yang ketiga ada pengusaha telekomunikasi menggunakan saluran teleponnya untuk kegiatan operasional perusahaan dalam komunikasi dengan mitra bisnisnya. Yang ketiga yaitu pemakaian barang kena pajak dan atau jasa kena pajak untuk tujuan produktif yang nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Yang pertama yaitu ada pabrikan minyak kelapa sawit menggunakan limbahnya berupa kulit sawit dari inti sawit sebagai bahan pembakaran boiler dalam proses pabrikasi. Yang B yaitu kedua pabrikan kayu lapis menggunakan hasil produksinya berupa kayu lapis untuk membungkus kayu lapis yang akan dipasarkan agar tidak rusak. Yang C atau ketiga perusahaan telekomunikasi menggunakan sambungan seluler teleponnya untuk melakukan penyerahan jasa provider internet kepada konsumennya. Selanjutnya yaitu penjelasan pasal 4 ayat 1 UU PPN antara lain menyatakan penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak. Yang kedua, barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean dan penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Jadi jika ada penghasilan lain-lain di luar usaha tetapi diperoleh perusahaan masih terkait dengan kegiatan usahanya, maka penghasilan tersebut memenuhi syarat sebagai objek PPN. Selanjutnya yaitu pengendalian terhadap faktur pajak keluaran. Pengendalian terhadap faktur pajak keluaran merupakan hal yang penting agar tidak memboroskan keuangan perusahaan karena adanya transaksi administrasi yang disebabkan faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP tersebut tidak memenuhi syarat normal dan material. Selain masalah perbuatan, pembetulan atau penggantian dan pembatalan faktur pajak, hal yang harus diperhatikan PKP terkait faktur pajak adalah waktu penerbitan dan pelaporan faktur pajak. Terkait waktu penerbitan faktur pajak, hal yang harus diperhatikan PKP adalah
Yang pertama yaitu faktur pajak atas penjualan yang dibuat terlalu cepat dibandingkan dengan pelunasan atas tagihan penjualan akan menyebabkan kesulitan cash flow. Berdasarkan PP nomor 1 tahun 2012, PPN terutang pada saat dilakukan penyerahan BKP dan atau JKP kecuali adanya penerimaan uang muka yang mendahului penyerahan BKP dan atau JKP. Untuk mengatasi hal ini sebaiknya perusahaan memperlakukan pembelian penerimaan BKP atau JKP yang membayar lebih lama dari 1 bulan. Maka yang A yaitu diwajibkan menyetor uang muka setidaknya jumlah PPN yang akan disetorkan oleh perusahaan sehingga perusahaan tidak perlu mengorbankan cash flow-nya untuk membayarkan terlebih dahulu PPN atas tagihan yang belum dilunasi oleh pembeli tersebut. B. Jika pembeli tersebut tidak bersedia menyetorkan uang muka, maka strategi yang dapat dipakai adalah melakukan penyerahan BKP atau JKP dan menerbitkan faktur pajak pada saat penyerahan di awal bulan, sehingga diharapkan dalam jangka waktu 2 bulan ke depan pembelian tersebut sudah melunasi tagihan perusahaan dan perusahaan tidak perlu mengorbankan cash flow-nya untuk membayarkan terlebih dahulu PPN yang terutang. Yang kedua yaitu faktur pajak yang dibuat terlambat akan dikenakan sanksi administrasi. Keterlambatan menerbitkan faktur pajak dari waktu yang seharusnya akan dikenakan sanksi administrasi pasal 14 ayat 4 KUP, bahkan jika keterlambatannya melebihi batas waktu 3 bulan dari waktu seharusnya dibuat faktur pajak, maka PKP yang bersangkutan dianggap tidak menerbitkan faktur pajak. Oleh karena hal ini, maka sebaiknya perusahaan harus mempunyai pengendalian yang memadai agar tidak ada faktur pajak yang terlambat diterbitkan, sehingga perusahaan terhindar dari sanksi administrasi yang tidak perlu. Saya Mega Putri Purwani, NPM 0021 akan menjelaskan tentang pengendalian atas pajak masukan. Terkait pajak masukan yang harus diperhatikan adalah ketentuan yang diatur pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN. Pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN menyatakan bahwa pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat diperlakukan sebagai pengeluaran untuk A. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan pengusaha kena pajak. B. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung kegiatan usaha. C. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. D. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dilakukan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian F. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak faktur pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. G. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana maksud dalam pasal 13 ayat 6. H. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penertiban ketetapan pajak. I. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masuknya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. J. Perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum pengusaha kena pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2A. Yang ketiga, pengendalian atas pemenuhan kewajiban administrasi PPN. Pasal 14 ayat 4 junto pasal 14 ayat 1 huruf F UU
UU KUP mengatur bahwa keterlambatan pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak akan dikenakan sanksi administrasi STP berupa denda, yaitu sebesar 2% dari dasar pengenaan PPN. Agar terhindar dari sanksi pasal 14 ayat 4 tersebut, perusahaan harus menjamin bahwa tidak ada keterlambatan dalam pelaporan faktur pajak yang telah diterbitkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang saat pembubaran perusahaan. Jadi terkait dengan pembubaran perusahaan, hal yang harus diperhatikan perusahaan adalah ketentuan pasal 1A ayat 1 huruf E UU PPN yang menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak yaitu barang kena pajak berupa persediaan dan atau aset yang menurut tujuan pemula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Artinya pada saat pembubaran perusahaan, PKP yang bersangkutan harus memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atas barang kena pajak berupa persediaan dan atau aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Jika pada saat pembubaran perusahaan masih ada tersisa barang atau bahan baku yang telah rusak dan menjadi kerugian perusahaan, maka pajak dimasukkan atas perolehan barang atau bahan baku yang telah rusak tersebut tetap dapat dikreditkan. Demikian juga dengan adanya piutang yang tak tertagih hingga saat pembubaran perusahaan, piutang tak tertagih tersebut tidak membuat pembatalan atas faktur pajak keluar yang PPN-nya sudah disetorkan oleh perusahaan. PP nomor 1 tahun 2012. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, terima kasih.